Selamat datang kembali di Cerita Dunia. Kali ini kita akan membahas sebuah kejadian di tahun 2005, di mana sebuah ritual mistis yang sampai saat ini masih menjadi tanda tanya. Apakah ini hanyalah delusi atau benar-benar sebuah kerasukan massal? Kejadian ini bahkan sampai menjadi inspirasi dari film Incantation di Netflix yang masih menjadi trending sampai dengan sekarang. Peristiwa ini sendiri terjadi di Kaohsiung di selatan Taiwan yang terkenal dengan pelabuhan dan industrinya. Distrik Gusan yang merupakan tempat kejadian perkara adalah salah satu kawasan budaya yang memadukan berbagai keyakinan agama seperti Taoisme dan Buddhisme. Kepala keluarga bernama Wu Wuyun dan istrinya adalah Chai Ye-ching. Keduanya sendiri berusia 56 tahun. Pasangan ini memiliki 3 anak perempuan dan seorang putra. Putri tertua bernama Wu Jinyi yang berusia 28 tahun bekerja di Taipei. Putri kedua Wu Meihong adalah perawat di rumah sakit setempat dan putri bungsu Wu Meiyi kuliah di wilayah utara. Mereka juga memiliki seorang putra berusia 20-an Wu Wangyan yang bekerja di percetakan setempat. 11 April 2005 adalah hari Senin seperti biasanya, di mana sore itu seorang pria bermarga A yang tinggal di Jalan Yuming sedang menonton TV di rumah. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang sangat kencang dari luar. A yang mendengar suara tersebut langsung bangkit membukakan pintu. Setelah pintu dibuka, dia mendapati tetangganya Wu Wuyun berdiri di luar dengan ekspresi yang cemas. Kondisinya lesu seolah-olah sesuatu yang buruk telah terjadi. Wu Wuyun kemudian mengucapkan satu kalimat kepada A. "Tolong segera panggil ambulans." Setelah berkata demikian, dia buru-buru pergi tanpa menjelaskan siapa sebenarnya yang perlu dikirim ke rumah sakit. A yang merasa sangat heran dengan permintaan tolong tetangganya kemudian pergi mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia kemudian mengenakan pakaian, mengganti sepatu dan berjalan menuju rumah keluarga Wu. Beberapa menit kemudian dia pun sampai di rumah keluarga Wu dan masuk ke dalam. Rumah keluarga Wu sendiri adalah sebuah gedung 3 lantai yang tersambung dengan rumah di kiri dan kanannya. Ini adalah jenis bangunan tempat tinggal yang umum di sana yang biasanya memang memiliki 2 hingga 3 lantai. Gedung ini sendiri dihuni oleh 3 keluarga. Di lantai dasar tinggal orang tua dari Pak Wu. Di lantai 2 tinggal keluarga adik laki-laki Pak Wu. Di lantai 3 tinggal keluarga Pak Wu yang beranggotakan 6 orang. Setelah masuk ke dalam rumah, A merasakan suasana yang aneh karena di dalam sama sekali tidak ada suara. Setelah memanggil beberapa kali, tetap tidak ada yang menjawab. Ada bau yang sangat aneh di udara serta beberapa lalat berterbangan di udara. Karena penasaran, A naik dari lantai bawah ke lantai 3 tempat tinggal keluarga Wu. Setelah memasuki sebuah kamar tidur, dia terkejut menemukan putri tertua keluarga Wu, Wu Jinyi yang sedang berusia 28 tahun saat itu, terbaring di lantai tanpa bergerak sama sekali. Dia tampak kaku dan tidak bernapas lagi. Pada saat itu, tidak ada orang lain di kamar tersebut. Melihat situasi ini, A yang panik segera keluar dari rumah dan menelepon layanan darurat. Ambulans pun segera tiba di lokasi kejadian. Putri tertua keluarga Wu dikirim ke rumah sakit yang berjarak 3 km. Sayangnya, saat tiba di rumah sakit, ia dinyatakan sudah meninggal dunia. Dokter yang menangani dia kemudian menemukan luka di tubuhnya dan menimbulkan kecurigaan akan adanya kematian yang tidak wajar. Maka kemudian pihak rumah sakit pun segera memberitahu polisi. Setelah menerima laporan dari pihak rumah sakit, kepolisian distrik Busan Kaohsiung segera melakukan penyelidikan. Hasil autopsi kemudian menunjukkan bahwa tenggorokan dan perut Wu Jinyi penuh dengan kotoran. Ada banyak memar di tubuhnya serta bekas luka bakar akibat dupa. Penyebab kematiannya sendiri adalah kegagalan organ ganda yang dipicu oleh kelelahan fisik jangka panjang. Waktu kematiannya adalah 2 hari sebelum laporan diterima, yakni pada 9 April. Pada saat yang sama, lokasi rumah keluarga Wu telah dipasangi garis polisi dan pekerjaan investigasi di tempat kejadian dilakukan secara teratur.
Terlihat di atap rumah tergantung kain penolak bala berwarna hitam putih. Di atas ambang pintu terdapat kompas feng shui berwarna merah dan kertas jimat kuning yang penuh dengan tulisan mantra. Melalui jendela terlihat kertas jimat yang ditempel di bagian dalam jendela. Di luar jendela 3 tergantung penuh pakaian hitam. Tempat kejadian perkara sendiri memancarkan suasana aneh, seolah-olah ritual telah dilakukan di sini. Setelah masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 3, bau busuk yang menyengat langsung menyerang. Dinding dan langit-langit di 4 sisi tertutup berbagai kotoran. Perabotan di kamar berantakan dan di mana-mana terdapat kertas jimat dan garam untuk mengusir roh jahat. Rumah itu sendiri sudah kosong dan anggota keluarga Wu lainnya tidak diketahui keberadaannya. Di sudut ruang tamu terdapat altar yang memuja patung dewa San Taiji atau naga. Masyarakat sendiri percaya bahwa memuja San Taiji dapat mengusir roh jahat dan melindungi anak-anak agar tumbuh dengan aman. Banyak kuil lokal di Kaohsiung juga memuja dewa San Taiji ini. Di tengah ruang tamu terdapat meja makan dengan mangkuk dan sumpit yang digunakan oleh keluarga untuk makan. Namun di dalam mangkuk tidak berisi nasi, melainkan air jimat. Dan di piring bukan berisi hidangan lezat, melainkan kotoran. Kematian misterius putri tertua keluarga Wu dan kondisi TKP yang sangat aneh serta menghilangnya seluruh anggota keluarga Wu menjadikan kasus ini sebagai salah satu kasus paling aneh di daerah tersebut. Petugas polisi yang menyelidiki kasus ini belum pernah menghadapi kasus yang begitu mengerikan. Menurut penyelidikan, keluarga Wu yang terdiri dari 6 orang di mana sang ayah Wu Buyun dan ibu Chai Yeching bekerja sebagai buruh harian untuk mencari nafkah. Meski sederhana, kehidupan mereka sangat tenang dan harmonis. Putri tertua Wu Jinyi menetap di Taipei dan menjalankan toko bento bersama pacarnya. Selain dia, 3 anak lainnya tinggal bersama orang tua mereka. Putri kedua, Wu Meihong, adalah perawat di rumah sakit setempat. Putra Wu Wangyan bekerja di percetakan setempat dan putri bungsu Wu Meiyi 22 tahun kuliah di wilayah utara dan selalu pulang menemani orang tuanya setiap liburan. Ini adalah keluarga biasa yang sangat normal di sana. Setelah insiden ini terjadi, orang-orang di sekitar satu persatu mulai menceritakan kepada polisi tentang berbagai peristiwa aneh yang terjadi pada keluarga Wu dalam 2 bulan terakhir. Beberapa tetangga menyatakan bahwa keluarga Wu baru-baru ini sering melakukan ritual bersama di rumah dan sering kesurupan massal. Karena kegaduhan yang terlalu sering, tetangga merasa sangat terganggu dan tidak tenang. Kerabat yang tinggal di gedung yang sama bahkan takut dan lebih memilih untuk pindah ke hotel. Seperti diketahui bahwa keluarga Wu sangat percaya dengan tahayul. Di rumah ini tidak hanya memuja dewa, tetapi mereka juga sering pergi ke kuil. Jadi hanya dengan menemukan keberadaan keluarga Wu, maka penyebab sebenarnya dari kematian Wu Jinyi baru bisa terungkap. 3 hari setelah menerima laporan, yaitu pada 14 April, polisi menemukan 5 anggota keluarga Wu di sebuah kuil di kota Tainan. Berdasarkan petunjuk dari masyarakat setempat, setelah diperiksa ternyata mereka semua memiliki memar dan bekas luka bakar dupa yang serupa dengan Wu Jinyi. Yang mengejutkan adalah kelima orang itu justru merasa Wu Jinyi masih hidup. Dan yang mati hanyalah iblis yang merasuki tubuhnya. Kelima orang itu kemudian dibawa ke kantor polisi distrik Kusan untuk dimintai keterangan. Namun proses ini sendiri ternyata tidak berjalan dengan lancar. Kondisinya sendiri, 5 anggota keluarga Wu ini merasa sangat ketakutan. Tidak peduli bagaimana polisi bertanya, mereka tetap tidak mau membuka mulut. Ketika ditanya apakah mereka diancam oleh seseorang, keluarga Wu akhirnya berbicara mengenai alasannya. Mereka menyatakan bahwa jika mereka menceritakan apa yang terjadi, iblis akan mendatangi mereka. Polisi awalnya ingin terus bertanya, tetapi setelah melihat kondisi kelima orang tersebut, mereka tidak ingin memaksa dan menghentikan interogasi untuk sementara.
Setelah kasus keluarga Wu dilaporkan oleh seluruh media nasional, peristiwa ini kemudian menarik perhatian yang sangat besar. Di bawah tekanan dari berbagai pihak dan untuk mencegah 5 anggota keluarga Wu kembali kesurupan dan melakukan hal-hal yang tidak terkendali, polisi kemudian mencari ide. Mereka mendatangkan sebuah artefak suci bernama Tian Huang Chi, yang merupakan artefak Tao yang diukir dengan cermat dan diberkati dari kayu persik yang dipotong pada hari raya perahu naga. Di sisi depan dan belakang terdapat jimat dan di sisi depan sendiri terukir nama Chang Tianshi. Legenda mengatakan bahwa artefak ini memiliki kekuatan untuk menyelamatkan seseorang dari serangan roh jahat. Memukul kepala orang tersebut dengan Tian Huang Chi memiliki efek ajaib untuk mengusir roh jahat. Keluarga Wu sendiri setelah melihat polisi mendatangkan artefak suci perlahan-lahan mulai merasa tenang dan akhirnya mulai membuka mulutnya. Dua bulan sebelum kejadian, pada Februari 2005, putri bungsu keluarga Wu yaitu Wu Meiyi pulang ke rumah orang tuanya di Kaohsiung karena liburan musim dingin. Tidak tahu mengapa setiap malam dia mulai sering bermimpi buruk. Setelah itu muncul gejala sakit kepala dan insomnia yang parah. Sepanjang hari dia merasa linglung dan tidak sembuh-sembuh. Melalui rekomendasi seseorang, dia pergi ke sebuah kuil di distrik Gusan Kaohsiung untuk meminta bantuan master melakukan ritual Shouqing atau memanggil roh. Masyarakat percaya jika seseorang mengalami ketakutan yang hebat, jiwanya akan melarikan diri dari tubuh. Dan ketika itu terjadi, maka dia akan menunjukkan serangkaian perilaku yang tidak normal. Jika ingin memanggil kembali jiwa, maka diperlukan ritual Shouqing tadi untuk bisa sembuh. Kebiasaan ini sendiri masih tersebar hingga saat ini. Gejala sakit kepala dan insomnia Wu Meiyi setelah melakukan ritual Shouqing memang berkurang, tapi dia masih merasa cemas tanpa alasan dan selalu merasa ada hal yang akan terjadi. Wu Meiyi memberitahu orang tuanya bahwa dia bertemu dengan dewa yang dipuja di rumah yaitu Dewa Santaizi. Dewa tersebut menyuruhnya untuk memberitahu kakak perempuannya yang bekerja di Taipei bahwa dia harus pulang sebelum akhir bulan. Jika tidak, akan ada bahaya besar yang mengancam jiwa kakaknya tersebut. Wu Meiyi kemudian meminta orang tuanya untuk membawa kakak perempuannya yang berada di Taipei untuk pulang dengan cara apapun. Pasangan orang tua yang sangat percaya tahayul ini tentunya menjadi panik setelah mendengar cerita putri bungsu mereka. Mereka merasa masalah ini sangat serius. Mereka teringat kejadian beberapa bulan sebelumnya saat pasangan tersebut pergi ke sebuah kuil dan bertemu dengan seorang master. Mereka sendiri tidak pernah bertemu sama sekali, tetapi master setelah melihat kedua orang ini tidak hanya menyebutkan situasi keluarga Wu, tapi juga mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang tidak bersih di keluarga Wu. Pasangan itu kemudian sangat percaya kepada kata-kata master tersebut. Mereka segera meminta master untuk pergi ke rumah untuk mengusir roh jahat. Setelah itu keduanya menuruti saran master untuk memindahkan patung Santaizi di rumah ke tempat lain. Memikirkan hal ini, pasangan tersebut merasa mungkin karena saat itu mereka menuruti permintaan master untuk memindahkan posisi Santaizi, sehingga putri bungsu mereka bisa bertemu dengan Dewa Santaizi. Munculnya Santaizi pasti memberikan peringatan kepada mereka. Oleh karena itu, pasangan tersebut memindahkan patung Santaizi kembali ke tempat asalnya, berdoa agar dewa dapat membantu mereka melewati malapetaka ini. Selanjutnya, pasangan tersebut menghubungi beberapa anak mereka yang bekerja di Kaohsiung untuk meminta mereka segera pulang. Kemudian sang ibu sendiri segera berangkat meninggalkan Kaohsiung menuju Taipei dengan maksud menjemput sendiri putri tertua mereka Wu Qinni pulang ke rumah. Saat itu Wu Qinni sendiri yang sedang mengurus pekerjaan di toko bento di Taipei melihat ibunya yang tiba-tiba berkunjung merasa sangat terkejut. Ibunya kemudian bertanya kepada putrinya apakah mengalami hal yang aneh baru-baru ini. Wu Qinni mengatakan tidak, tetapi melihat kondisi ibunya, dia punya firasat bahwa keluarganya pasti sedang mengalami sesuatu yang buruk. Setelah bertanya, Wu Qinni mengetahui tentang putri bungsu yang bertemu dengan Santaizi dan ramalan buruk yang akan terjadi padanya. Setelah mendengar deskripsi ibunya yang dramatis, Wu Qinni tidak bisa tidak merasa takut, karena sejak kecil sudah dipengaruhi oleh keluarganya yang tahayul. Dia juga memiliki keyakinan yang sangat tulus kepada dewa.
Saat itu juga dia memutuskan untuk mengikuti saran ibunya melepaskan pekerjaannya dan kembali ke rumah orang tuanya di Kaohsiung. Seluruh keluarga merasa lega karena melihat kakak tertuanya telah kembali. Ayahnya bahkan dengan gembira menyiapkan meja penuh hidangan lezat untuk menyambut putri tertuanya. Namun suasana bahagia ini tidak berlangsung lama. Ramalan santai masih membuat keluarga terjebak di dalamnya. Malam hari setelah kembali ke Kaohsiung, Wu Qinyi mulai bermimpi buruk. Setelah terbangun, dia berkeringat deras. Dia bermimpi dirinya dikejar dan dibunuh oleh seorang pria asing. Segala sesuatu yang terjadi dalam mimpi seolah sangat sesuai dengan ramalan santai yang diucapkan oleh Wu Mei. Memikirkan hal ini, Wu Qinyi merasa sangat ketakutan. Dia takut dirinya, walaupun sudah kembali ke rumah orang tuanya pun tidak bisa menghindari malapetaka ini. Pada saat itu, ibunya berada di kamar sebelah setelah mendengar suara putrinya langsung mengenakan pakaian dan bangun untuk memeriksa kondisinya. Malam itu, ibu Wu pun menemani putri tertuanya untuk menghilangkan ketakutan di hatinya. Ibu Wu kemudian membawanya berlutut di depan papan roh leluhur dan patung dewa untuk berdoa. Namun ini tampaknya tidak memberikan efek apapun. Sejak hari itu, mimpi buruk yang sama terus menjerat putri tertua Wu Qinyi setiap malam. Dia sangat ketakutan dan bahkan tidak berani tidur di malam hari. Setelah beberapa waktu, suasana rumah Wu menjadi semakin berat. Wu Qinyi sepanjang hari bersikap aneh. Mentalnya sensitif dan rapuh. Terkadang ketika keluarganya berbicara dengan suara keras pun bisa membuatnya sangat ketakutan. Setelah beberapa waktu karena kurang tidur dalam jangka panjang dan siksaan mental, dia mulai berperilaku menyakiti diri sendiri terus-menerus dan memukul kakinya dengan keras. Melihat situasi ini, ayah dan ibu Wu merasa sangat sedih. Mereka membawa Wu Qinyi pergi ke sebuah kuil di distrik Busan untuk Shouqing, tempat yang sama yang pernah dikunjungi oleh putri bungsu Wu Mei. Ayah dan ibu Wu berpikir alasan putri bungsu mereka bisa bertemu Santai Zhi dan mendapatkan petunjuk di sana pasti ada alasannya. Maka mereka pun ingin membawa Wu Qinyi untuk datang dan mencoba peruntungan. Setelah itu, ajaibnya kondisi Wu Qinyi berangsur-angsur membaik. Lalu kemudian muncul keinginan untuk kembali bekerja kembali di Taipei. Ayah dan ibu Wu yang melihat kondisi yang membaik juga mulai berangsur tenang. Namun beberapa hari kemudian rumah keluarga Wu kembali tertimpa masalah. Pada 2 Maret, Wu Qinyi menerima telepon. Selain dirinya sendiri, tidak ada yang tahu siapa yang menelepon dan tidak ada orang yang tahu isi dari percakapan tersebut. Namun setelah telepon ditutup, hal yang tidak terduga terjadi. Putri tertua Wu Qinyi tiba-tiba mengalami Cici, kerasukan dan mengaku sebagai Dewi Kuan Yin. Cici sendiri mengacu kepada kerasukan dewa untuk menyampaikan pesan dewa. Seseorang yang mengalami Cici biasanya dianggap sebagai orang yang memiliki kemampuan khusus untuk dirasuki dewa. Pada saat itu, sorot mata Wu Qinyi menjadi suram dan aneh disertai dengan tawa dan gerakan tubuh yang aneh. Dia terus menari dan berkata, "Akulah Dewi Kuan Yin yang muncul untuk menghilangkan bencana dan kejahatan bagi anak-anak." Ibunya yang berada di samping melihat situasi ini ingin maju untuk menariknya. Tapi tidak disangka Wu Qinyi tiba-tiba mulai menampar dirinya sendiri bahkan dengan menggunakan kukunya tajam. Mulai mencakar tubuhnya sendiri dengan keras. Kekuatannya tampak jauh lebih besar daripada biasanya. Bahkan secara gila-gilaan dia menabrak dinding dan kaki meja. Setelah berbagai tindakan yang dilakukan tanpa sadar, tubuh Wu Qinyi sudah dipenuhi memar biru dan ungu. Beberapa kulitnya pun tergores parah. Untuk menghentikannya agar tidak terus menyakiti diri sendiri, keluarga Wu bekerja sama menggunakan tari rami keras mengikatnya, menghentikan kekacauan ini untuk sementara. Melihat kondisi putrinya tiba-tiba menjadi gila, ayah dan ibu Wu merasa hatinya sangat sedih sekali. Mereka merasa putri mereka bukan Cici, melainkan kesurupan dan telah dirasuki oleh iblis. Malam itu, 5 anggota keluarga Wu lainnya berlutut di depan papan roh leluhur dan patung dewa untuk berdoa. Besokan paginya, ayah dan ibu Wu kembali membawa Wu Qinyi ke kuil untuk Shouqing, tetapi hasilnya bertolak belakang. Kondisinya tidak menunjukkan perbaikan sama sekali. Dan berita kesurupannya sendiri kemudian tersebar di antara tetangga dan semua orang diam-diam mengamati situasi keluarga Wu dan mendiskusikannya di belakang.
2 hari kemudian, ayah dan ibu Wu mengirim 3 putri mereka ke Gunung Wuci di kota Chutong, Kabupaten Hsinchu untuk meditasi. Mereka berharap dapat memanfaatkan kekuatan meditasi untuk mengusir iblis di tubuh Wu Jinyi. Setelah proses meditasi berlangsung selama 1 bulan, ketiga putri pun mulai meditasi. Ayah dan ibu Wu kemudian mencari seorang master terkenal untuk mengusir roh jahat di rumah. Master ini juga bisa melihat Feng Shui Yin dan Yang dan bisa memanggil dewa untuk mengusir roh jahat. Tapi master ini sendiri sangat sulit untuk diundang. Ibu Wu kemudian berusaha keras dan menggunakan koneksi baru bisa mengundang master ke rumah melalui harga yang sangat mahal. Hal yang tidak disangka adalah ketika master baru saja melangkah ke gerbang ke rumah keluarga Wu, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi yang aneh. Dia mundur berulang kali dan sambil menggelengkan kepala berkata, "Ini adalah rumah yang membawa nasib buruk. Iblis tinggal di sini dan pasti akan memakan penghuninya." Keluarga Wu yang hadir serta tetangga yang menonton tidak ada yang tidak merasa ketakutan akan hal ini. Master awalnya berekspresi berat, terdiam sejenak lalu berbalik ingin pergi. Ayah dan ibu Wu menahan master tersebut. Mereka dengan air mata memohon master untuk turun tangan menyelamatkan mereka. Master melihat keluarga Wu yang begitu menyedihkan, kemudian kembali menyetujui permintaan mereka. Dia menyatakan Feng Shui rumah keluarga Wu sendiri sudah bermasalah. Rumah tersebut berada dalam posisi menyimpan dan tidak lurus sehingga mudah mengundang roh jahat. San Tai Chi yang dipuja di rumah juga pernah dipindahkan posisinya dan menyebabkan dewa yang dipuja sudah pergi dan berganti dengan iblis. Energi positif orang rumah pun perlahan melemah dan membuat sang iblis tumbuh dengan kuat. Maka kemudian harus mencari cara untuk bisa mengusir iblis tersebut. Setelah itu master kemudian menyiapkan barang-barang yang diperlukan untuk ritual. Ayah dan ibu Wu bahkan mengeluarkan banyak uang untuk membeli sejumlah besar kertas jimat. Dupa di atas altar kemudian dinyalakan dan master mulai melakukan ritual mengusir iblis tersebut dengan melafalkan berbagai mantra. Ritual pengusiran iblis ini sendiri berlangsung hingga beberapa hari. Setelah ritual selesai, ajaibnya ketiga anggota keluarga Wu yang masih berada di rumah merasa lebih tenang. Tidak tahu apakah ini efek psikologis atau bukan. Pada saat itu sendiri, ketiga putri masih melakukan meditasi. 1 bulan kemudian, ketiga putri yang bermeditasi pun kembali ke rumah. Saat itu, kondisi mental putri tertua Wu Jinyi sudah pulih seperti semula. 6 anggota keluarga hidup harmonis kembali. Tapi ketika semua orang mengira malapetaka ini telah berlalu, rumah kembali mengalami bencana. Suatu malam, kesadaran ketiga putri tiba-tiba menjadi kacau. Satu persatu melafalkan mantra mengatakan ingin kembali ke posisi suci. Setelah itu, hal yang lebih aneh terjadi dan menjadi tidak terkendali. Seluruh keluarga Wu kerasukan massal. Di ruangan yang dipenuhi asap, ayah Wu mengatakan dia adalah Kaisar Giok. Ibu Wu mengatakan dirinya adalah Wang Wu Nyang. Diikuti putri kedua Wu Meihong mengatakan dirinya adalah 7 bidadari. Putri tertua Wu Jinyi mengatakan dirinya adalah Dewi Kuan Im. Dan putri bungsu Wu Mei mengatakan dirinya adalah San Tai Chi. Putra Wu Wangyan mengatakan dirinya adalah Qi Gong. Sehingga seluruh anggota keluarga kemudian mulai saling pukul dan melakukan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Ayah dan ibu Wu menempel kertas jimat di seluruh rumah. Wu Meihong dan Wu Mei mengenakan pakaian hitam dan mengatur formasi. Putra Wu Wangyan bahkan mengangkat dupa dan patung dewa yang menyala dan menari tarian aneh di kamar. Kerabat keluarga Wu yang tinggal di lantai bawah dan lantai 2 setelah melihat situasi lantai 3, ketakutan hingga pindah ke hotel malam itu juga. Beberapa tetangga di sekitar juga pindah keluar untuk menghindari masalah. Tapi di antara mereka tidak ada satu orang pun yang menelepon polisi karena ketakutan. Selama beberapa waktu kemudian, keluarga Wu terkadang memiliki 1 atau 2 orang yang kerasukan, terkadang 3 atau 4 orang. Mengenai alasan mereka bisa dirasuki, anggota keluarga Wu sepakat menganggapnya karena ada iblis di rumah ini. Dewa-dewa itu merasuki tubuh mereka untuk mendudukkan iblis dan membasmi setan. Karena kondisi yang semakin kacau, 6 anggota keluarga Wu mulai saling menganggap pihak lain memiliki aura iblis. Mereka menggunakan dupa untuk membakar satu sama lain. Menaburkan beras ketan dan garam untuk mengusir roh jahat.
Menggunakan alat di tangan seperti sapu, pel, tongkat jalan, bahkan paparo leluhur sebagai senjata untuk saling memukul. Sepanjang proses tersebut, putri tertua Wu Qinni disiksa paling parah karena dia dianggap sebagai orang pertama yang kesurupan. Orang lain menganggap ada aura jahat di tubuhnya, sehingga melancarkan serangan tanpa ampun kepadanya. Untuk benar-benar memurnikan aura jahat, keluarga Wu mulai mogok makan. Mereka menganggap makanan itu semua sudah dicemari oleh iblis. Hanya air jimat yang bersih. Untuk memurnikan diri, mereka saling mengoresi kotoran, bahkan saling menyuapi kotoran tersebut. Mereka merasa iblis akan meninggalkan tubuh mereka karena membenci hal-hal kotor. Perilaku gila keluarga itu berlangsung selama 1 minggu penuh hingga malam 9 April. Wu Qinni yang mengalami siksaan selama 2 bulan akhirnya meninggal dunia. Hal yang membuat orang merasa tidak bisa dipercaya adalah 5 orang anggota keluarganya masih merasa lega dan menganggapnya belum meninggal. Mereka menganggap hanya iblis di tubuhnya yang mati. Orang pertama yang menemukan Wu Qinni sudah meninggal adalah Wu Meihong yang berprofesi sebagai perawat. Dia secara naluri melakukan tindakan pertolongan pertama pada Wu Qinni, tapi hanya bertahan beberapa menit lalu berhenti. Dia merasa hanya jiwa kakak tertuanya yang keluar dari tubuh. 2 hari kemudian, 5 anggota keluarga Wu akhirnya berhenti kerasukan dan mulai sadar. Mereka kemudian melihat Wu Qinni belum bangun dan mulai merasa ada yang tidak beres. Ayah Wu kemudian buru-buru keluar rumah mencari tetangga untuk meminta bantuan yang jelas-jelas sudah terlambat. Sebelum ambulans datang, 5 anggota keluarga Wu bersama-sama meninggalkan rumah. Setelah peristiwa ini terungkap, polisi kemudian mengundang psikiater untuk memeriksa kondisi kelima anggota keluarga Wu. Anehnya, kondisi mental keluarga Wu tidak ada bedanya dengan orang biasa. Mereka sehat secara mental. Berdasarkan hasil pemeriksaan ini, psikolog Cheng Dongseng memberikan sebuah kesimpulan. Ia menganggap situasi keluarga Wu sebagai delusi kolektif. Ini adalah fenomena psikologis kelompok yang biasanya mengacu kepada sekelompok orang yang memuja konsep yang jelas-jelas tidak rasional atau delusional. Anggota keluarga Wu membentuk sistem delusi bersama, saling mendukung konsep ini dan mengabaikan fakta dan rasionalitas mereka. Dalam situasi ini menyebabkan perilaku tidak nasional dan konflik terjadi. Pada saat yang sama juga dapat menyebabkan dampak negatif bagi individu dan masyarakat. Ini adalah penyakit dengan tingkat pengobatan terendah dalam penyakit jiwa, karena pasien sendiri tidak menganggap dirinya sakit. Saat tidak kambuh juga sulit ditemukan, tetapi begitu penyakit kambuh, situasinya akan menjadi sangat serius. Setelah kasus ini terjadi, kejaksaan mendakwa 5 anggota keluarga Wu atas tuduhan menyebabkan kematian karena kelalaian. Tapi keluarga Wu jelas-jelas menyangkal mereka telah melakukan perbuatan kriminal. Akhirnya kejaksaan memutuskan untuk tidak mendakwa mereka. Setelah peristiwa ini terjadi, tetangga dan kerabat takut keluarga Wu kembali kerasukan. Mereka berkumpul dan memohon kepada master untuk mengusir roh jahat dan mendoakan arwah di rumah keluarga Wu. Setelah itu, Jalan Yuming kembali damai seperti sebelumnya. 5 anggota keluarga Wu juga perlahan kembali ke kehidupan normal. Seiring berjalannya waktu, masalah ini juga mulai dilupakan orang. Bagaimana pendapat Anda tentang kasus ini? Apakah kesurupannya nyata atau hanya sekedar delusi? Silakan tulis di kolom komentar. Like dan subscribe jika kamu suka cerita ini.